Bentar ya, kita tunggu teman yang lain lagi. Kita invite Ibu Maven. Hai, di mana Ibu Maven? Mungkin dia kira di yang satu lagi ya, yang Jenny. Eh, bentar ya. Enggak, dia udah tahu di ini, di IG saya yang ini. Tapi nama beliau kok gak ada, apa private ya? Eh, sebentar ya, coba kita info. Saya Hai. Sebentar kita undang Ibu Maven ya. Kok nggak ada namanya ya? Ibu Juliana bisa undang Ibu Maven. harusnya sih nggak, biasanya hostnya ya. Saya belum pernah sih kalau ngundang. Bisa, bisa coba. Soalnya namanya nggak keluar nih di IG saya. Hmm, Kenapa gitu di ya? sini juga belum muncul sih. Iya, Coba ini. Belum hadir berarti dia belum masuk sini. terpaksa harus ini ya, dia yang request join ya. Mm-mm. Coba kita matikan dulu, nanti ulang lagi aja. Ya. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Nanti beliau udah join, baru ini ya. Hmm, oke, ini bisa. Ibu Atik udah. Nah, Udah, Ibu Ati udah. Sekarang Ibu Maven. Malam. Ya Malam, malam, Bu ibu-ibu Atik. kita Kartini. So, Maven. Ibu Maven, uh, ada yang bisa minta tolong kabari di grup nggak ya? Minta beliau request join. Soalnya namanya nggak ada nih. Instagramnya CHOU ya, dot Maven ya. Nggak ada nih. Oke. Ya, kita lanjutkan dulu, nggak apa-apa sambil menunggu. Halo semuanya, selamat malam, apa kabar? Hari ini adalah hari yang sangat bahagia, ya. Ibu Juliana live ya, ya. Nanti mungkin beliau akan join kembali. Ya, jadi saya ingin menyatakan bahwa walaupun Kartini kita sudah tiada, ya, tetapi buah pemikirannya dan gagasannya masih tetap abadi. Sehingga hingga pada saat ini kutipannya yang menyatakan bahwa perempuan adalah pembawa peradaban itu ternyata benar adanya. Jadi banyak emansipasi wanita ternyata bukanlah untuk persamaan derajat, tetapi emansipasi wanita itu adalah pembuktian diri yang seimbang antara raga yang tangguh dan hati yang senantiasa patuh. Sehingga dalam emansipasi itu ada penerimaan, yaitu penerimaan diri bahwa di setiap tempat ada empu yang dikodratkan dan dipantaskan. Itulah makanya kita ada perempuan-perempuan yang menjadi sosok Kartini pada masa kini yang salah satu dan di beberapa di antaranya akan hadir bersama kita pada malam ini yang merekalah para Kartini untuk bumi yang membawa terang dan perubahan bagi dunia. Saya akan memperkenalkan narasumber kita. Ya, saya akan mengundang Ibu Atik Mariati. Beliau adalah Wakil Ketua Ekoenzim Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Ketua dari Ekoenzim Nusantara Kulon Progo. Dan beliau baru saja terpilih sebagai Sri Kandi Pejuang Lingkungan Hidup dari
Bupati Kabupaten Kulon Progo dalam rangka memperingati Hari Kartini di tahun 2022 ini. Sangat bangga kami mempersilakan Bu Atik bersama kita ya hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bu Atik. Apa kabar? Apakah sudah makan berbuka puasa? Sudah berbuka puasa. Iya. Semoga semuanya lancar ya Bu Atik ya. Jadi dan mendapatkan berkah. Sekarang kita akan menunggu teman kita untuk join, yaitu Ibu Juliana Ojong. Ibu Juliana Ojong adalah Sekjen dari Ekoenzim Nusantara Pusat dan juga leader dari Ekoenzim Nusantara se-Jabodebek ya. Dan beliau juga adalah pegiat yang sangat semangat di dalam mensosialisasikan ekoenzim tidak hanya di daerahnya tapi juga di hampir seluruh wilayah Nusantara. Kita persilakan dengan hormat Ibu Juliana Ojong untuk bersama dengan kita. Kemudian satu lagi, kita akan mempersilakan Ibu dari Medan, yaitu Ibu Chow Mei Fen. Ibu Chow Mei Fen adalah Ibu Deni, yang beliau juga adalah Wakil Ketua dari Ekoenzim Nusantara Aceh dan Sumut, juga sekaligus adalah praktisi pendidikan dan juga pendidikan inklusi untuk daerah Sumatera Utara. Kita persilahkan apakah beliau sudah masuk. Sepertinya beliau belum masuk ya. Baik, kita teruskan dulu ya. Bagaimana kalau kita meminta narasumber kita hari ini untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu secara singkat. Nah, kita persilakan dulu ya dengan hormat Ibu Atik Mariati. Silakan Bu untuk mempersilakan Ibu perkenalan dengan followers kita. Silakan waktunya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ati, tinggal di Kulon Progo saat ini. Iya. Sebagai pegiat di lingkungan hidup, kemudian juga di pendidikan alternatif. Oke. Sejak 5 tahun yang lalu di pendidikan alternatif dan 2 tahun terakhir aktif di Ekoenzim Nusantara untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Oke, baik. Terima kasih Ibu Atik. Silakan Ibu Juliana Ojong. Iya. Terima kasih Bu Jenny, Bu Atik, selamat malam teman-teman yang lain yang sudah bergabung di live Instagram. Selamat malam dan salam harmoni semuanya. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan senang sekali bisa berkumpul di sini ya. Dan kebetulan di Hari Kartini ya, izinkan saya mewakili Jabodebek ya, dan saya salah satu pengurusnya ya. Di sini dengan ketuanya yaitu Pak Ketut Budianto ya. Pak Dan Ketut. di sana sangat menarik sekali sehingga saya juga memberanikan diri untuk ikut terlibat. Jadi kalau dibilang penggiat lingkungan saya masih belum ya, saya hanya ingin menjadi cheerleader dari Ekoenzim ya, yang mana 2 tahun terakhir memang kita cukup dibahagiakan dengan Ekoenzim ya Bu Atik, Bu Jenny juga kan. Iya. Jadi ingin sekali membagikan kebahagiaan ini kepada yang lain. Jadi saya juga salah satu relawan yang kebetulan berposisi di Jakarta. Kalau kegiatan sehari-hari memang saya lebih memberikan freelance private ataupun untuk penterjemah ya bahasa Jepang, itu aja. Oke, terima kasih Bu Juliana atas perkenalannya. Sepertinya Bu Deni ini dia mengalami kesulitan untuk masuk ya. Jadi apakah hanya bisa 3 orang maksimal atau kalau begitu berarti kita harus membagi waktu kita nanti. Jadi sesi untuk Bu Mayfon mungkin di bagian pertengahan ke akhir. Jadi sabar dulu ya Bu Mayfon, tetap menunggu di sini ya. Oke, sambil menyimak kita. Jadi kita mulai dulu. Setelah memperkenalkan diri, kami ingin mengetahui nih, kira-kira rutinitas ibu-ibu kita Kartini untuk bumi ini yang kita tahu juga adalah penggiat dari
lingkungan hidup ya, karena kita tahu biasanya lingkungan hidup itu penggiatnya itu boleh dibilang bahkan sampai saat ini biasanya masih dari pihak saintis ya, pihak-pihak yang melakukan penelitian ilmiah yang mereka tahu itu bagaimana gentingnya bumi kita saat ini. Tetapi saat ini kita melihat sudah banyak kesadaran yang timbul dari perempuan-perempuan yang juga berkecimpung tidak hanya di bidang saintis, tetapi juga di bidang-bidang lain, dan terutamanya adalah ibu-ibu rumah tangga ataupun ibu-ibu yang biasa berkutat di dapur seperti kita-kita ini. Jadi begini ya, rutinitasnya sebelum menjalankan ekoenzim Nusantara itu, kira-kira apa ya yang biasa dilakukan? Mungkin dimulai dari Ibu Juliana Oljong dulu. Ya. Oke. Silakan Bu. Ya. Oke. Ya, Waktunya memang sebelum dipersilakan. relawan seperti ibu rumah tangga yang lainnya, yang mana kita Iya. juga tentu saja lebih banyak disibukkan di rumah, tapi untungnya anak-anak sudah cukup besar, ya. Jadi Iya. kegiatan yang sehari-hari membantu kegiatan online-nya suami, ya, jadi usaha online suami, saya hanya sebagai asistennya saja. Lalu saya tetap menjalankan freelance sebagai penerjemah ataupun juga mengajar. Nah, di Iya. sini saya melihat dari ekoenzim saat pertama kali mendengar dan belajar di kurang lebih di akhir September 2019, ternyata, nah inilah yang kita cari, karena dari awal kita ingin sekali, apalagi saya belajar Jepang itu, kita belajar banyak dari Jepang. Mereka sudah memilah sampah lebih dari 30 macam, sedangkan di Indonesia untuk 3 macam aja kayaknya sulit sekali gitu ya. Dan kebiasaan itu sepertinya sangat sangat ibaratnya diabaikan oleh semua warga, ya kan. Nah, akhirnya kita pun jadi ikut-ikut ya. Terus terang saya pun jadi ikut-ikut sehingga menjadi malas. Nah, kegiatan yang malas ini yang akhirnya terus bertumpukan, apalagi di warga sekitar juga tidak membudidayakan untuk memilah sampah. Dengan adanya ekoenzim ini, rasanya kita jadi terpacu ya untuk belajar sedikit apa yang bisa kita lakukan. Nah, ternyata dari sampah dapur yang begitu banyak ya, seperti yang organik terutama. Nah, ini dia yang saya cari. Dari situlah saya mulai menekuni, saya belajar kepada banyak senior, dan akhirnya mulai lebih percaya diri. Ya, apalagi begitu luar biasanya ekoenzim Nusantara, komunitas kita yang tergabung dalam begitu banyak, tidak hanya di Indonesia dan bahkan di luar negeri, sehingga memberikan semangat ya yang lebih lagi, dan untuk rasanya seperti berpacu untuk saling memberikan yang terbaik ya. Apa kontribusi yang bisa kita lakukan walaupun hanya di rumah saja, dan walaupun hanya seorang wanita, walaupun hanya sampah dapur rumah tangga ya. Nah, dari situ inspirasinya muncul ya Bu Jen, dan saya yakin Ibu yang lain pun sama ya, Ibu Atik, Ibu Mayfern, dan Ibu semua Atik, relawan ekoenzim Nusantara. Luar biasa, kalian super luar sekali. Biasa. Iya, bagaimana dengan Ibu Atik sendiri sebelum mengenal ekoenzim Nusantara ini, rutinitas kehidupannya seperti apa, Bu? Kalau boleh berbagi ke kita. Baik, terima kasih. Iya. Sama seperti Ibu Juliana juga, dan kebanyakan ibu-ibu rumah tangga ya. Iya. Jadi memang terutama saya tinggal di desa, jadi saya mencoba 5 tahun terakhir ini mencoba memanfaatkan apa yang kami punya, yaitu buku-buku. Kemudian kami mencoba untuk membuka sebuah ruang belajar bersama untuk masyarakat desa. Dari sanalah kita fokus ke pendidikan alternatif, diantaranya juga memberikan penjelasan-penjelasan tentang pentingnya pendidikan lingkungan. Nah, 2 tahun terakhir itu kita mengenal ekoenzim. Nah, seperti menjadi apa ya, ekoenzim menemukan tool baru bagi saya, bagaimana bisa mensosialisasikan kerja-kerja hijau, kalau kita biasa kerja-kerja hijau ya, belajar bersama kami ya.
jadi mensosialisasikan ekoenzim ini sebagai salah satu fokus penting belakangan ini ya, sama seperti relawan lainnya di seluruh Indonesia, dan semangatnya tentu saling menular ya, Ibu Juliana. Semangatnya luar biasa, dan kita tergabung di grup leader. Nah, di sana saling menyemangati. Jadi semakin hari fokus ke ekoenzim ini makin luar biasa ya, karena selama ini kan pendidikan lingkungan yang kami terapkan untuk anak-anak di sekitar desa dan ibu-ibu di desa kami ini hanya sebatas pendidikan seperti advokasi semacam itu ya, advokasi kebijakan, mengenal tentang tata lingkungan seperti itu, tetapi itu bentuk tidak pernah dari praktek secara langsung ya, lebih nyata itu, ya, kita tidak hanya teori tetapi mempraktekkan lebih nyata, dan justru ini perlu dikala kita sedang bergerilya melawan pemanasan global. Saya kira satu hal baru yang sangat dibutuhkan tidak hanya buat lingkungan kami, meskipun di desa ini masih tergolong hijau, justru disitulah tantangannya, karena banyak yang masih menganggap pemanasan global itu masih jauh ya, tidak dirasakan di desa seperti itu. Tapi dengan penjelasan melalui ekoenzim, penjelasan mengenai beberapa jurnal dan temuan-temuan dari ilmuwan ya, itu membantu kami bagaimana menyosialisasikan pentingnya untuk bertindak nyata, ikut berkontribusi, minimal memperlambat datangnya puncak pemanasan global ya, yang diperkirakan tinggal 7 tahun lagi barangkali ya, Ibu Juli ya. Bisa dan jadi lebih cepat ya. Iya. Dan ini yang membuat terus khawatir kita lakukan. semuanya. Iya. Jadi menjadi peringatan besar bagi kita semua. Jadi melalui ekoenzim juga kami belajar bagaimana merubah pola konsumsi, pola makan, pola hidup. Jadi tidak hanya bagaimana kita mengolah sampah organik, tetapi kita juga mengolah hidup kita, istilahnya begitu ya. Jadi bagaimana kita mengenal tidak hanya sampah organik yang kita harus perangi, tetapi juga sampah lain yang juga harus kita kelola. Saya kira itu poinnya. Dan kita senang ya, karena ibu-ibu ini kan punya sifat-sifat pemberi, punya sifat pemelihara, dan juga punya sifat dan kemampuan meregenerasi. Jadi 3 sifat ini sama dengan bumi, istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau memang banyak sekarang ini pejuang-pejuang lingkungan juga banyak yang dari kaum perempuan, saya kira juga wajar ya, karena kita punya sifat seperti bumi yang seperti tadi saya sebut memelihara, kita bisa mampu beregenerasi, dan kita juga memberi selain memelihara ya. Karena kita adalah bagian dari bumi itu sendiri ya Bu ya. Jadi berarti pendidikan alternatif yang dikembangkan oleh Ibu Atik sebelumnya itu memang sudah berkiprah di bidang lingkungan ya. Memang pada dasarnya juga sudah di bidang lingkungan ya. Nah, saya juga melihat ada yang namanya perpustakaan merdesa gitu. Nah, itu di bidang literasi dikembangkan lagi. Berarti memang di dalam kehidupan ini tidak hanya fokus pada lingkungan, tetapi juga saya lihat ada perkembangan di bidang literasi, budaya yang tidak luput dari perhatian Bu Atik ya. Jadi sebagai mungkin bisa berbagi sebagai bayangan kepada kita semua, kira-kira literasi merdesa itu seperti apa ya Bu ya? Iya. Pustakanya ya. Pustaka merdesa kita
nama Merdesa ini mungkin sebagian orang masih asing ya, tetapi kalau merdeka itu mungkin kita sudah Oh, kenal ya. Kita ingin mengisi kemerdekaan dengan apa? Dengan konsep merdesa itu tadi. Kebetulan di desa ini kan kita seperti berusaha mandiri seperti itu. Jadi kita mencari celah apa yang tidak diajarkan di sekolah, yang oh, luput diajarkan di sekolah dan mungkin tidak sempat karena di sekolah kan tentu di kerangka kurikulum ya yang dikejar ya. Nah, disitulah kita lihat misalnya pendidikan lingkungan bagaimana mengolah sampah, membenahi lingkungan seperti itu benar-benar dipraktekkan tidak hanya melalui literasi ya. Jadi anak-anak juga kita dampingi untuk membuat buku-buku yang menceritakan tentang lingkungan. Jadi ini awal mula bagaimana kita masuk ke pendidikan lingkungan selain sekaligus menjadi pendidikan literasi. Jadi buku-buku yang sudah diterbitkan oleh anak-anak ini juga mengarah ke literasi yang ramah lingkungan, artinya juga berkaitan dengan oh, lingkungan. Ya, maka itu saya berarti dari senang anaknya sekali. sendiri ya. Ya, Di, ya. di, Jadi memang kita dampingi apa permasalahan di desa, kita lihat, kemudian fokus ke permasalahan anak-anak sendiri. Dari situ kita masuk. Ya. Jadi ini sudah tahun kelima dan mereka juga sudah kenal ekoenzim, Bu Juli. Jadi ya bagus senang ya. sekali ya, mereka sudah Sepertinya mempraktekkan ini ekoenzim. ada sebuah sinar terang ya, karena akhir-akhir ini pemerintah juga mulai mengembangkan yang namanya sekolah yang nanti basisnya itu kurikulumnya lingkungan gitu. Kan lagi mau kita susun ya kurikulumnya itu. Seperti Kota Adipura, nanti ada namanya sekolah Adi apa itu namanya. Untuk Adiwiyata. yang ya Adi Wiatna. Nah, ini nanti mungkin kontribusinya dari Pustaka Merdesa ini akan mulai terasa ya ketika kita menyusun indikator-indikatornya itu, ya kita bisa saling bahu-membahu ya untuk mewujudkan ini. Jadi terutama juga di dalam bidang pendidikan yang lain, saya kira juga seperti Bu Juliana Ojong, dia juga giat ya memperkenalkan ekoenzim itu tidak hanya kepada keluarga atau sahabatnya sendiri, tapi bahkan ke yang berjualan di warung-warung pinggir jalan ya, mulai dari restoran besar. Saya masih ingat dulu Bu Juliana Ojong kontak ke saya gitu ya untuk segera mengaktifkan restoran-restoran yang ada di Medan gitu ya dengan dokumentasi-dokumentasinya. Wah, semangat sekali waktu itu. Nah, saya sangat melihat perkembangan yang sangat baik dari bidang ini yang tidak hanya mereka itu tahu berjualan saja, tapi mereka juga tahu mengolah limbah yang tentu saja itu pastinya dihasilkan setiap hari dari tempat usahanya. Menurut Bu Ojong, Juliana Ojong sendiri, kira-kira efeknya itu apa yang dirasakan terhadap lingkungan dan kontribusinya itu bagi bumi itu kira-kira bagaimana dari hasil Ya. kerja kerasnya? Nah, jadi kita memang, saya yakin ekoenzim, kalau kita bicara ekoenzim tentu saja semuanya dari dapur. Dan Ya. dapur itu tidak hanya ada di rumah, tapi juga di semua sektor bisnis, terutama yang berbasis makanan ya. Nah, jadi selama semuanya restoran ataupun kantin, warung ya, dan mereka pasti memasak ya. Dan apalagi yang lebih memasaknya sayur dan buah ya. Dan semua makanan rata-rata pasti ada Pengusaha, sayurnya, ada buahnya ya. iya. Apalagi yang penjual jus ya. Iya. Jadi Ya, mau minuman, mau makanan, semuanya ada. Jadi dari ya. situ, itu yang paling penting untuk kita sebenarnya dekati terlebih dahulu ya. Sehingga kalau di awal-awal Ekoenzim Nusantara, dulu kita sudah selalu Zoom ya bersama karena masih pandemi. Jadi dari memantau lebih ke ibu rumah tangga. Namun dari Ya. ibu rumah tangga sekarang lebih merambah lagi ke sektor yang di luar ya, dari instansi dan sekarang merambah ke restoran. Dan ternyata di restoran itu yang kita tidak sadari, mereka malahan yang
boleh dibilang menjadi pelaku untuk secara tidak langsung ada sebagian dari mereka itu membuang, apalagi yang di pedagang kaki lima ya, itu ternyata membuang sampahnya itu mungkin karena tidak teredukasi, sehingga buat mereka ya itu tadi ya yang sangat disayangkan, membuangnya itu ke selokan, ke kali, sedangkan kali dan selokan kita itu menjadi tercemar. Nah, polusi seperti apa yang kita sayangkan? Dan saya yakin setiap perumahan pasti memiliki banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan makanan dan minuman itu di dekat rumah kita. Dan nyamuk yang paling pertama adalah solusi yang masih belum terpecahkan juga, karena dari selokannya sendiri sudah sangat tercemar ya. Nah, sehingga pendekatan kepada restoran, warung maupun ya semua yang home, sekarang lebih banyak ke home produksi ya, yang menjual melalui online. Nah, itulah yang harusnya kita lebih dekati ya. Jadi dari sisi seperti apa? Memang PR kita banyak sekali ya, seluruh Indonesia, Nah, ini relawan-relawan kita Indonesia. lagi mau nanya selanjutnya itu apa strateginya, bagaimana usaha upayanya itu mendekati sektor-sektor seperti itu. Tapi sebelumnya saya ingin mengumumkan terlebih dahulu, Ibu Deni mungkin akan menyusul mengikuti kita pada pertengahan sesi dikarenakan memang mungkin Instagramnya hanya bisa 3 orang ya yang live maksimal. Jadi diharap untuk menunggu ya Bu Deni sambil mendengarkan kita dulu. Terima kasih. Ya, Mungkin mohon maaf sinyalnya ya. yang kurang baik, biasanya bisa 4 sih maksimal. Jadi Iya, saya juga kemarin mungkin 4 gitu. sinyalnya kurang Jadi baik. mungkin sinyalnya itu kurang kuat ya untuk Ya. menariknya di 4 ya. Gak apa-apa, kita akan menunggu dan bila nanti kita tetap akan mempersilakan mungkin dia di album eksklusif. Ya, oke. Jadi silakan kita lanjutkan kembali Bu Juliana Ojong. Jadi kira-kira kita ingin tahu nih, kan banyak tuh sekarang udah home industry lagi ya kan, jadi cara mendekatinya nggak gampang. Kalau mereka buka toko, kita bisa ke tokonya, tapi ini loh kita yang online itu cara pendekatannya gimana kira-kira. Jadi Mau kalau tahu perjuangannya itu kira-kira tantangannya seperti apa, mungkin lebih ke sana ya. Oke, silakan. Nah, yang pertama kalau memang kita punya medsos dan kita bisa mulai cari dari medsos, yang kemarin kita lakukan adalah mencari lewat Instagram terlebih dahulu ya kan. Lalu kita mencoba menghubungi, dan memang mungkin orang Indonesia itu ternyata agak sulit ya, kalau tidak ada koneksi mungkin agak sulit untuk mau menjawab, kecuali ya ada teman atau rekomendasi. Makanya mungkin kemarin dikira hoax atau ada yang mau ngehack gitu ya. Ya kan kebiasaannya seperti itu ya. Jadi memang di awal-awal 2 tahun yang lalu itu ya paling tidak dari sesama, kebetulan kita dari komunitas vegetarian juga, jadi saya mencari restoran ataupun kantin dan warung-warung yang pola makan nabati yang lebih dahulu kita bisa kenalkan ya, dan sebagian ternyata dari mereka sudah mengerti ekoenzim tapi ternyata belum melakukan. Nah, jadi kenapa ya? Kenapa tidak? Ya, jadi dari Kenapa sisi ternyata mengenal mungkin tapi karyawan belum? ya. Sayangnya Oh, mungkin mereka merasa sudah sangat sibuk, lalu karyawannya kurang, dan apalagi sekarang di masa pandemi ya kan. Jadi mereka lebih keteteran. Jadi banyak sekali ternyata masalah ya yang terjadi dan membuat mereka tidak melanjutkan ataupun tidak mau membuat ekoenzim. Jadi bahkan ada yang bilang kalau bisa ada yang jual saya beli saja ya kan. Nah, itu juga kendala. Jadi mungkin merasa dari titik poin pentingnya itu belum dapat gitu ya, titik poinnya. Nah, itu yang secara online. Lalu kemudian saya perhatikan di 3 bulan terakhir yang secara offline saya mendatangi pedagang kaki lima. Kebetulan yang saya cari yang terdekat dulu dengan rumah. Ya, memang pendekatannya ternyata harus lebih dari 3 kali ya. Kurang lebih saya 3 kali memperkenalkan ekoenzim, lalu memberikan sampel, lalu saya mencari tahu mereka kebiasaan membuang sampahnya seperti apa, lalu kebiasaan mencuci piringnya seperti apa, dan memakai sabun cuci piring seperti apa, dengan biaya berapa ya. Ternyata memang di sini, apalagi kan masyarakatnya boleh dibilang kalau pedagang kaki lima, tentu saja mungkin uang receh yang bagi mereka tuh rasanya lebih gampang membeli kemasan yang ibaratnya rencengan ya, yang kemasan kecil. Jadi ibaratnya sabun cuci piring pun mereka lebih suka membeli yang cuma 1.000, 2.000 dibandingkan yang membeli banyak 10.000 ataupun yang membeli dalam jumlah besar. Padahal sebenarnya membeli yang lebih kecil itu
lebih mahal Lebih sebenarnya ya. menambah Ah, sampah juga ya, menambah iya, sampah dan plastik plastiknya itu ya. loh, ya kan? Belum lagi Ah, plastiknya. Tapi ternyata dari hasil survei itu, ya Indonesia ternyata seperti itu ya. Bahkan saya nggak tahu kalau yang di desa bagaimana Ibu, dan apakah masih juga mereka suka membeli bahkan sampo, sabun ya, sabun cair ataupun deterjen itu mereka lebih suka membeli yang rencengan ya, yang hanya kemasan ulang yang kecil, apa bukan kemasan daur ulang malahan ya, kemasan eh, hanya kecil saja yang cuma iya. 1.000 atau bahkan 500 ya kan, sekedar 1.000 itu, tapi banyak sekali kan mereka konsumsi. Nah jadi memang PR kita berat sekali, dan sampai harusnya akhirnya saya coba sedekah kebetulan di dekat-dekat Ramadan kemarin, jadi sedekah sampahnya, jadi seperti penjual bakso mereka punya caisim, saya minta caisimnya, lalu tolong Oh, sedekahkan, dan akhirnya ayo kita kumpulkan sama-sama, kalau mau sumbang gula boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Dan saya buat di dekat musola, di dekat situ, dan hmm, dibuat bersama-sama ya. Lalu ada yang jual hmm. soto, saya minta jeruknya, ada yang jual gorengan, saya minta kulit pisangnya, ya kan. Ada yang jual gado-gado ketoprak, saya juga minta jeruknya. Nah, jadi dan sisa sayurnya seperti itu. Tapi mereka memang tidak ada waktu untuk membuat. Jadi saya bilang bagaimana kalau kalian kumpulkan saja, nanti kita buat sama-sama di musola. Jadi sementara yang bisa dilakukan untuk di daerah saya hanya seperti itu. Nah, saya nggak tahu kalau untuk di kota yang lain ataupun yang di Tapi Ibu sudah Ati luar ada seperti biasa apa. sekali ya sampai bisa ke ini ya masuk ke ini ya langsung ke lini-lini kecil ya kita bilang itu sudah luar biasa. Mereka mau mengumpulkan sampah-sampahnya saja dan mereka mau menyisihkan waktu membuat di Betul. musola bersama-sama di suatu waktu itu juga sudah luar biasa. Nah, masih berbicara sekitar kuliner, saya juga melihat Bu Ati juga tidak lepas dari yang namanya kreativitas, tapi tetap berbasis lingkungan. Jadi ada namanya pandemic baking project ya Bu ya, yang dilakukan sejak pandemi itu. Dan makanannya itu sangat menggiurkan. Itu saya ingin bertanya, tertarik ya saya, apakah itu pandemic baking project-nya itu dibuat untuk tujuan apa ya Bu ya? Apakah itu diperjualbelikan untuk menambah pemberdayaan perempuan di lingkungannya atau untuk tujuan spesial lainnya? Kira-kira boleh sharing Bu? Terima kasih. Iya, ya, baik, terima kasih. Jadi pandemi ini ternyata banyak eh, memicu kreativitas. Memang teman-teman banyak juga saya lihat juga mempunyai ide-ide baru. Yang tercetus oleh saya waktu itu adalah kebetulan waktu itu bulan Ramadan juga setahun yang lalu ya. Jadi kita mencoba berbagi selama 1 bulan yang direncanakan selama bulan puasa. Kita setiap hari masak dan dibagi ke Oh, tetangga. Kemudian juga ada anak-anak dan eh, ternyata berlanjut. Jadi tidak sebulan, tidak selesai di acara puasa saja, tetapi setelahnya juga ternyata kita tetap asik melakukan itu. Dan ini juga menjadi salah satu apa yang kita tularkan ke anak-anak di Pustaka Merdesa ini, karena mereka juga punya cooking class. Jadi oh, kita sekaligus mengajarkan kepada mereka bagaimana mengolah makanan berbasis lokal. Jadi kita olah tidak seperti biasanya, tetapi bagi mereka ini menjadi presentasi baru dari makanan lama seperti itu ya yang kita hmm, olah. Tapi iya, iya. semuanya dari bahan lokal, bahan dari desa yang mudah didapat. Kemudian mereka juga akan belajar bagaimana membuat yang lebih bagus, lebih sehat. Misalnya saja dari warna, pewarna yang dipakai Ah, sebaiknya seperti apa. Itu kita yang lebih beralih ke alami ya. warna-warna alami, ya seperti itu. Hmm, Dan iya, tadi saya ingin menanggapi juga apa yang tadi Bu Juliana risaukan ya. iya, Di sini juga iya, risau silakan. dengan sampah kemasan plastik saset seperti itu. Itu juga menjadi bagian keprihatinan kita. Nah, Benar. bulan lalu kita sempat mengusulkan kepada
Kepala Dinas Pertanian, karena mereka ini membuat apa yang disebut toko panganku. Nah, toko panganku ini adalah produk-produk dari para petani Kulon Progo yang bergabung di UKM. Nah, produk-produknya sudah sangat luar biasa bagus ya, bisa bersaing dengan produk-produk di supermarket. Dan ini yang kita usulkan adalah bagaimana mereka bisa menjual curah ya. Iya. Jadi refill yang dijual. Refill, isi ulang ya. Betul, ya. Sehingga ini salah satu pengurangan kemasan-kemasan plastik karena rata-rata masih menggunakan kemasan plastik. Nah, ini yang kita coba akan dampingi bagaimana membuat kemasan alternatif selain plastik yang lebih ramah lingkungan dengan desain yang tetap indah dan cantik ya, supaya tetap punya nilai jual dan bisa bersaing dengan produk dari desa lain dan dari kota lain, karena di sini sudah memakai platform web dan mereka juga online juga ya. Ya, sudah online juga. Jadi memperkenalkan juga bagaimana nanti para pengantarnya untuk produk-produk refill ya. Bahkan kita juga mengusulkan bagaimana kalau air minum kemasan itu juga menggunakan refill. Jadi itu juga ada program yang kita ingin nanti sama-sama kerjakan bareng. Dan ini semua cuma-cuma dari kami. Konsultasi, ide segala macam itu cuma-cuma karena tujuannya adalah untuk lingkungan ya. Bagaimana kita mengurangi sampah plastik terutama. Kalau sampah organiknya kita bersyukur bahwa Departemen Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Kulon Progo itu sudah mempraktekkan dan menerima manfaat dari membuat ekoenzim, dan banyak sekali yang sudah testimoni juga bagaimana manfaat dan bisa membantu secara ekonomi karena mereka sudah seperti saya lakukan sendiri sudah lama tidak membeli pembersih lantai yang pabrikan. Kemudian juga saya menggunakan sampo juga lebih irit karena saya campur dengan ekoenzim. Kemudian biasanya memakai pasta gigi sampai sepanjang sikat gigi saya itu sekarang tidak perlu lagi. Dan kemudian juga untuk pembersih disinfektan, kemudian juga untuk pupuk, untuk siram sultan dan lain-lain. Itu sudah bisa dinominalkan lah istilahnya. Ini ya, jadi dikonversikan gitu. Kalau dengan pabrikan dulu habis berapa, sekarang kita bisa membuat sendiri sambil menolong. Selain hemat, kita juga bisa lebih ramah lingkungan ya. Sama, saya melihat juga bagaimana Bu Juliana Oljong juga dengan semangat menggunakan dan mensosialisasikan ekoenzim ini untuk penggunaan perawatan kulit, kecantikan ya. Kalau kita bicara tentang penjualan online, beliau juga punya satu situs ya di Tokopedia yang juga menjual ini ya, semua bahan-bahan yang mungkin mendukung yang untuk ramah lingkungan, mendukung itu seperti itu. Mungkin nanti cara-caranya bagaimana tadi Bu Atik melakukannya di Kulon Progo itu bisa jadi panutan dan teladan ya bagi kita semua juga. Mungkin bisa diterapkan di toko dan di kota masing-masing ya. Kita akan belajar. Terima kasih sekali atas sharingnya dari Bu Atik. Nah, jadi saya juga tahu kalau Bu Juliana itu ada punya Yukiko online ya di Tokopedia ya. Jadi di sana itu mungkin nanti bisa juga Bu Juliana yang menjadi merintis untuk refill penjualannya itu ya. Jadi ada senternya gitu ya. Bagi yang mengirimkan botolan gitu nanti akan dikirim yang curahnya dengan harga yang mungkin ya lebih spesial ya. Seperti itu sebagai bentuk dukungan ramah lingkungan mengurangi masalah plastik tadi ya. Nah, bagaimana menurut Bu Juliana Oljong? Nah, saya coba 2 minggu lalu itu kepada pedagang kaki lima ya. Yang lucunya saya sengaja hanya memberikan sampel, lalu mengajak mereka untuk memilah sampah ya kan. Saya perhatikan yang mana sampah kering dan basahnya gitu kan.
Tapi saya tetap lebih fokus ke ekoenzim. Lalu saya juga mulai mengenalkan sabun ekoenzim. Jadi sebelumnya Mm-mm. saya lihat apa yang mereka pakai. Jadi merek tertentu dari sabun cuci piring mereka itu, lalu mereka pakai seperti yang biasa berapa? Yang 1.000, 2.000 katanya. Oke. Mm-mm. Bagaimana kalau dengan harga yang sama 1.000 dan 2.000 tadi ya, lalu saya berikan 100 mili ya sabun ekoenzim ya, Oke, kemudian dengan botol ya. Saya iya. bilang saya berikan ini 2.000 ya karena ada botolnya. Kalau Oke, ibu bapak semuanya mau merefill hanya cukup bayar 1.000 saja. Jadi pertama kali saya berikan sampel. Kemudian ini oke. senilai 2.000 ya, dan ini Ah, 100 mili, lebih besar berarti dan lebih di lebih berarti bagus. di Jadi awal itu yang 2.000 itu dikasih gratis dulu ya, gitu ya, ya, Bu ya Jo? kan? Ya, oke. Saya Oke. saya kasih coba dulu. Ini nilainya 2.000 karena ada botolnya. Nanti kalau Oke. ibu-ibu, bapak-bapak mau refill, hanya cukup bayar 1.000 saja. Jadi saya ingin memancing apa yang mereka kira-kira lihat Responnya gitu ya dari bagaimana ya? ya. Mm-mm. Karena selama ini yang mereka beli ya merek sabun cuci piring itu kurang lebih 1.000 dan 2.000. Tapi Mm-mm. dengan kapasitas yang jauh lebih kecil. Nah, kali Mm-mm. ini dengan banyaknya ekoenzim yang diberikan, lalu saya Mm-mm. minta testing. Selama 1 minggu mereka coba, saya Mm-mm. setiap hari waktu saya minta sampah sama mereka, mereka selalu bilang, oh ya ada yang sudah gunakan, ada yang belum. Nah, ada 2-3 orang yang Mm-mm. sudah memakai dan katanya bagus sekali. Kalau gitu, Iya. saya bilang habiskan. Nanti kalau sudah habis, jangan dibuang botolnya. Nanti cukup bayar 1.000 saja, saya refill. Tapi kalau hilang botolnya atau mau nambah yang lain yang baru, bayar saya 2.000 untuk botol pertama. Nah, itu sudah terjadi dan memang luar biasa sekali. Memang alam juga mungkin mendukung. Ya dari Iya. 7 ya pedagang kaki 5 yang di dekat situ, ya ada 2 yang refill dalam 2 minggu terakhir Mm-mm. ini. Setelah itu sekarang, tapi kan karena libur, banyak yang mereka libur. Akhirnya kita lihat nanti setelah Lebaran seperti apa dan mudah-mudahan mereka mau menerima yang lebih ramah lingkungan dan nggak perlu Iya. lagi beli sabun yang bermerek kimia itu, gitu loh. Saya harap sih Kayak seperti itu. Iya, benar sekali. Kabar bahagia sekali ya untuk kita Ya. semua dan saya sendiri merinding ini mendengarnya. Karena seakan-akan semesta itu sudah menunjukkan cara-cara dan jalannya ya kepada para perempuan-perempuan sini bumi pada tentunya yang seperti ibu-ibu yang memang hati dan niatnya itu berjuang untuk bumi, pasti menemukan caranya bagaimana mereka Amin. mempertemukan jalan yang tepat untuk itu ya. Nah, selanjutnya kita ingin bertanya nih. Nah, sebagai pembelajar, kita pastinya punya kesan ya yang mendalam di dalam kegiatan lingkungan masing-masing. Kira-kira apa kesan paling mendalam selama menjalani aktivitas sebagai aktivis lingkungan hidup ini? Mungkin yang mempengaruhi hidup Anda, yang membuat Anda itu menjadi lebih teguh lagi ingin menjalankan ini mungkin sampai di akhir hayat kita sebagai amanah yang mulia. Mungkin kita mulai dari Bu Atik terlebih dahulu. Silakan Bu. Baik, mohon maaf ini sinyalnya agak kurang bagus ya, tadi Ya, sempat terputus. Jadi oke. kalau kesan tentu eh, sangat mendalam ya, dalam arti merubah pola pikir diri sendiri, merubah cara pandang kita terhadap alam, lebih mengasihi alam, kemudian juga lebih ringan berbagi dengan sesama, karena memang sifat itu ya yang akan tumbuh mengikuti jika kita fokus ya. Jadi sangat bersyukur ya karena bisa menikmati manfaat lain dari sekedar manfaat yang tadi kita sebut sama-sama begitu banyak ya. Tetapi secara psikis terutama ya itu kita rasakan. Jadi kita lebih memperhatikan kembali alam, kita lebih mencintai alam, kemudian juga menyemangati kita untuk terus sosialisasi terutama juga ke lingkungan-lingkungan yang terakhir kali kami sempat juga diundang ke Wadas. Di sana ada petani, namanya petani Wadon Wadas. Mereka yang akan tergusur karena akan ada pembangunan waduk di sana. Nah, ini yang kemarin kita juga sosialisasikan di sana dan menjadi satu
apa hadiah buat mereka. Menurut mereka begitu ya, di tengah kemelut kekhawatiran jika batu andesit Lahannya di itu di ya ini ya. kalangan di lingkungan mereka itu ditambang, mereka khawatir sungai-sungai tercemari, kemudian banyak Iya. ditebang pohon-pohon, mereka sulit mencari kayu bakar semacam itu, sehingga begitu kita datang menyosialisasikan ekoenzim, membawa sampel, sangat menggembirakan buat mereka. Jadi ada satu yang bisa mereka perbuat untuk alam juga. Mereka merasa tidak bisa mempertahankan karena ada pembangunan yang tidak bisa dihalangi dielakkan lagi. ya, Tapi tidak mereka bisa bersyukur dielakkan. dengan betul, mereka bersyukur dengan mengenal Kehadiran ekoenzim kemudian sebagai alternatif ya untuk kegiatan betul, melanjutkan hubungannya dengan alam. Mungkin seperti itu ya, Bu. Betul sekali. Jadi banyak kita juga dipertemukan, tentu Bu Juli juga begitu ya, dipertemukan dengan teman-teman dari seluruh Indonesia yang kemudian kita seperti saudara ya. Jadi banyak sekali sharing, banyak sekali komunikasi. Belakangan ini kita juga makin merasa kita satu visi ya, satu visi. Karena memang visinya ekoenzim ini juga bagaimana mengembalikan bumi kembali hijau dan menjaganya untuk kepentingan semua makhluk. Benar. Bu Juli juga pernah share bagaimana kalung seorang relawan harus mengasihi alam. Ya, saya sangat terkesan. Ya. Jadi banyak sekali rasa syukur setelah mengenal ekoenzim 2 tahun terakhir ini yang barangkali tidak cukup sehari 2 hari kita ceritakan ya. Banyak sekali pengalaman baru. Terutama yang berkesan sekali adalah merubah gaya hidup, tentu saja merubah gaya hidup dan pola konsumsi kita juga berubah. Dari situ kita merasa lebih mudah ya. Itu tadi karena mungkin juga alam merestui ya. Jadi kita lebih didukung gitu ya. Jadi selalu menemukan jalan untuk sosialisasi, untuk mendapatkan respon kembali dari apa yang kita sudah sosialisasikan gitu. Tentu setiap wilayah berbeda-beda tantangannya. Khususnya di kami ini di desa, justru ini menjadi apa yang kita bilang selalu saya sosialisasikan juga, kita tidak bisa memikirkan hanya setahun ke depan, hanya 10 tahun ke depan, tetapi kita harus berpikir 100 tahun ke depan supaya apa yang kita lakukan sekarang ini mungkin tidak begitu terasa saat ini untuk di desa khususnya ya, karena yang merasakan dampak dari pemanasan global utamanya di kota ya, mereka juga kesulitan bagaimana membuang sampah. Tetapi kalau di desa kan mereka punya lahan luas, bisa dikompos, bisa diberikan kepada ternak. Tetapi sekarang dengan adanya ekoenzim ini ada salah satu cara baru mereka bisa mengolah sampah untuk mengurangi beban lingkungan. Ya, saya kira. Baik, terima kasih kesannya yang mendalam dari Bu Atik. Selanjutnya kesan dari Bu Juliana pasti akan berbeda lagi, yang menyentuh kita semua. Silakan Bu. Saya rasa semua relawan punya intuisi yang mungkin ya semuanya mirip-mirip ya dengan Ibu Atik. Mungkin mirip tapi berbeda sesuai dengan apa yang dijalaninya ya. Karena alam itu selalu memberi inspirasi yang unik kepada kita semua. Silahkan Bu Juliana. Kalau kita bicara di awal, kenapa bisa kembali ya, setiap orang punya intuisi yang berbeda soal ekoenzim ini, dan kenapa kita juga mau berkecimpung di sini ya kan? Apakah kengangguran, ibaratnya nggak ada pekerjaan sampai harus sampai mau melibatkan diri ya kan? Nah, tapi ya itu mungkin ya. Bahkan kalau boleh dibilang sebenarnya itu kita kekurangan waktu 24 jam ya untuk melakukan ini semua. Tapi ya diteruskan.
Nah, kembali yang beraura sama ya, ataupun yang punya tadi satu visi katanya yang sama. Lalu, apakah mungkin yang kita berkumpul di sini adalah satu jiwa, apa ya, ibaratnya seperti pendidikan, Satu ya, frekuensi ya. punya latar belakang yang suka mengajar, ya kan, yang ingin berbagi, ya kan, yang memang backgroundnya adalah guru gitu ya, yang mungkin karena dari kecil kalau kalau saya punya cerita ya, sejak kecil itu saya berani untuk mau memutuskan saya ingin berpola makan vegetarian itu saat usia saya 12 tahun dan saat itu juga saya belajar untuk keluar kota dari Bandung. Waktu itu saya ke Jakarta untuk belajar ikut retret ya, memang retret keagamaan ya. Kemudian saya juga belajar dari situ untuk hidup mandiri ya, itu di usia saya masih usia 12 tahun. Lalu juga saya belajar untuk menjadi guru sekolah minggu ya, yang mana saya beragama Buddha ya, dan saya belajar dari situ untuk menjadi seorang guru ya. Dan memang dari kecil saya suka mengajar ya. Nah, apakah dari situ terus menerus bahkan sampai saya kuliah, saya juga memutuskan untuk berani izinkan saya bilang kepada orang tua bahwa izinkan saya untuk keluar negeri ya. Waktu itu saya untung diberi kelebihan yaitu bisa akhirnya kuliah di Singapura dan kembali lagi saya belajar untuk belajar bahasa Jepang. Dan seorang boleh dibilang seorang apa ya? Ada seorang bapak-bapak India itu bisa melihat saya dan bilang bahwa hidup saya akan penuh dengan belajar ya, seperti pernah katanya hidup kamu akan penuh belajar dan belajar dan belajar ya. Saya waktu awal saya nggak percaya karena saya waktu itu masih belajar jadi mahasiswa, lalu ibaratnya ya pasti dong saya kan kuliah gitu ya, tapi dia bilang saya tidak akan pernah putus belajar dan ternyata sampai hari ini pun saya masih belajar ya, dan juga berbagi sharing saya kepada orang lain dan saya sangat rasanya punya kebahagiaan sendiri kalau saat saya sharing kepada orang ya, ataupun saya mengajar kepada orang, ada keceriaan sendiri yang mana apalagi tentang ekoenzim. Jadi yang itulah yang saya impikan dari dulu ya, bahwa saya harus bisa memilah-milah sampah ya, dan ini momen yang tepat ya kan, walaupun hanya sekedar sampah organik yang waktu itu kita belajar ekoenzim. Tapi ternyata sekarang pemerintah sudah mulai menggaungkan pemilahan sampah, tentu akan jauh lebih mudah ya ke depannya. Jadi jalan kita ekoenzim ini akan lebih mulus dengan dibantunya bantuan pemerintah. Jadi teman-teman semua relawan, saya di sini menghibau jangan takut ya, jangan takut ya, bahwa tidak usah takut untuk berjalan. Ekoenzim Nusantara pun sudah begitu banyak relawan yang seluruh Indonesia ya. Baik pun pengurus ada maupun berapa relawan. Totalnya kira-kira Bu? Waduh, ada berapa ya? Ya kalau pengikut YouTube-nya saja sudah 8.000 ya, sudah 8.000 orang yang bergabung. Nah, jadi kita tidak sendirian ya. Dan wanita-wanita terutama dari survei membuktikan bahwa 90% memang wanita. Dan saya sangat takjub kepada bapak-bapak ya atau laki-laki yang bergabung di ekoenzim karena sungguh luar biasa. Karena kalau kita ngomong ekoenzim kan sampah dapur yang mana ditangani oleh wanita. Namun kalau bapak-bapak mau bersedia untuk membantu dan bahkan percaya sampai sekarang menjadi pengurus, wah sangat luar biasa ya, sekali. Mendukung wanitanya. Ya, jadi hoki sekali ya, beruntung sekali Ibu Atik ya dengan Bapak juga sangat ya luar biasa sekali, pasangan yang luar biasa Pak. Ibu salam ke Pak Andre. Jadi benar. Sangat bukan iri dalam negatif ya, rasanya terkesima sekali melihat jika berpasangan itu sama-sama berdedikasi untuk lingkungan, untuk bumi kita. Aduh, begitu indahnya hidup ini gitu. Kagum jadi kita Bu ya. Berani menoreh ibaratnya kesan dalam hidup kita, perjalanan hidup kita dengan baik ya. Dan saya sangat takjub satu lagi saat ulang tahun Ekoenzim Nusantara, Ibu Atik menulis dan memberikan video ya yang sangat indah, yang begitu menggugah hati saya sampai menitikkan air mata di saat video yang sungai mana yang tidak kembali ke hulu ya, luar biasa sampai merinding sekali ya, yang membuat saya kembali mengingat bahwa saya harus kembali ke asal saya harus kembali ibaratnya
bahwa bumi selama ini saya tinggalkan, lingkungan selama ini saya tinggalkan, alam semesta yang begitu indah, yang sudah memberi banyak, begitu begitu indahnya, yang tanpa pamrih, tapi kita biarkan. Saatnya lah untuk kita membalas budi. Apa yang bisa kita lakukan, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak punya apa-apa. Ya, tidak harus menjadi orang kaya, ya, tidak harus punya jabatan yang seperti apa, namun yang penting hanya butuh satu ketulusan, satu cinta, dan mau bergerak bersama-sama, ya. Dan saya yakin semuanya pasti mendukung. Alam semesta begitu mendukung, ya. Jadi terima kasih kepada semua teman-teman relawan yang begitu ya luar biasanya, yang kita saling bahu membahu, ya. Kembali lagi, gotong royong itu penting, ya. Toleransi juga sangat penting. Dan ayo kita bersama-sama kita kembali pulihkan. Iya, setuju sekali. Jadi saya kira alam itu sudah punya plot ya, sudah punya rancangannya. Siapa-siapa saja yang akan diminta oleh alam untuk menginspirasi lebih banyak lagi perempuan-perempuan di bumi ini. Karena kita tahu perempuan itu diciptakan istimewa sebab ia tetap tegar ya. Meski dia hampir nyaris menyerah, tetapi dia akan tetap sabar. Meski ketika ia ingin mengeluh, dia akan tetap kuat ya kan. Meski dia hampir terjatuh, ia akan terus berjalan. Seperti itu kuatnya perempuan. Maka ketika perempuan itu ada, maka mereka adalah tiang bagi peradaban dan perubahan dunia yang positif tentunya. Jadi terima kasih sekali, sungguh menggugah ya. Saya yakin bahwa semua dari kita juga adalah pembelajar sepanjang masa, di mana kita belajar dari alam ini tiada hentinya, seperti kata Bu Juliana tadi. Nah, ketika kita tahu harapan-harapan yang sudah dihaturkan oleh Bu Juliana, kini gilirannya Bu Ati memberikan sedikit pesan dan harapan untuk kita juga. Silakan. Jadi nanti setelah ini kita akan mengundang Ibu Deni ya, supaya bagian porsinya juga bisa disampaikan dengan baik. Ya, silakan Bu Ati. Baik, terima kasih. Luar biasa Ibu Juliana. Iya. Ya, senang sekali saling menyemangati ya. Iya. Kita sepertinya ini, saya juga di sini jadi merasa, wah ini pengaturan Tuhan seakan-akan memberikan kita suatu kesempatan untuk saling menginspirasi, karena tadinya dalam plot rencana kita itu tidak ada skenario ya, tapi bisa berjalan seperti ini ya. Ayo silakan Bu. Baik. Jadi intinya yang terpenting adalah bagaimana pendidikan kepada keluarga, pendidikan kepada anak terutama ya. Jadi kita harus memperkenalkan sejak dini mengenai pendidikan lingkungan agar bagaimana hubungan dengan alam, manusia dengan alam, karena jika sejak dini mungkin inilah waktunya ya yang tepat ya, karena nanti mereka punya pola pikir yang pro lingkungan, pola konsumsi yang pro lingkungan, pola kerja dan pola hidup yang juga pro lingkungan ya. Jadi berpikir untuk anak-anak sebagai generasi yang akan meneruskan. Jadi itulah yang kita bisa lakukan, karena pendidikan lingkungan lebih diperlukan daripada advokasi kebijakan. Dan kita tahu, selalu kita tanamkan bahwa bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, tapi tidak cukup untuk keserakahannya. Benar sekali, ya. Terima kasih. Sangat menginspirasi ya. Jadi yang saya bisa dapatkan sebagai inspirasi kita pada hari ini, bahwa masa depan generasi bangsa ini tergantung kepada bagaimana cara kita perempuan-perempuan ini ya memberikan sebuah tonggak bagi pendidikan generasi muda kita. Lingkungan itu sangat penting, karena kedepannya yang akan kita hadapi ancaman itu bukan ancaman pandemi ataupun ancaman bencana yang lain, tetapi semuanya itu datang dari krisis lingkungan sendiri ya.
Dan seperti yang dikatakan oleh Bu Ati tadi, bahwa sebenarnya kita adalah bagian dari bumi. Oleh sebab itu, kita harus menjadi sifat bumi itu sendiri yang bisa memberi, yang juga memelihara dan meregenerasi sebenarnya. Dan itulah mengapa orang yang frekuensi mereka itu dipertemukan untuk saling menginspirasi, ya. Saya kira itu semua karena kita memiliki sifat bumi yang sama, yang menggetarkan frekuensi gelombang energi yang sama untuk membangkitkan energi positif bagi dunia ini, sehingga kita hanya butuh satu cita seperti yang disebutkan oleh Ibu Juliana Ojong, satu cita untuk bumi, ya. Nah, terima kasih banyak sekali kepada Ibu Atik dan Ibu Juliana yang sudah berkenan memberikan waktunya yang begitu berharga untuk memberikan sharing yang juga sangat luar biasa. Saya yakin akan sangat menginspirasi wanita-wanita dan perempuan Indonesia khususnya, dan mungkin juga perempuan-perempuan belahan dunia ini. Nah, tadi saya mencoba menghubungi kembali Ibu Maven, tapi sepertinya ada kendala dengan signalnya beliau, ya, karena ketika kita berdua juga beliau tidak bisa masuk. Coba kita akan coba lagi. Sementara saya ingin menyampaikan sedikit, ya, bahwa nggak bisa, ya, sepertinya terlempar terus, ya, bahwa kita yakin seperti yang dikatakan Bu Ati tadi. Ibu Juliana Ojong juga sudah pergi, ya. Ya. Mungkin memberikan waktu dan tempat kepada Ibu Maven, ya, tapi sepertinya Ibu Maven memang tidak bisa masuk karena terlempar terus dari tadi. Jadi tidak apa, Juliana kembali. Mohon maaf, ya, Bu Maven, nanti kita akan di lain kesempatan akan mengisikan satu kolom untuk Anda. Jadi mungkin sudah waktunya kita akhiri juga 1 jam bersama Jane Merlin, ya. Kalau bisa sih 1 jam lebih, tapi kita harus disiplin seperti bagaimana juga naturalnya Allah bekerja. Jadi satu kata mungkin, ya, karena tadi kita banyak rintangan dan kita tahu banyak PR yang masih harus kita lakukan, ya. Seperti tadi PR-PR itu termasuk juga penelitian yang dilakukan oleh ibu-ibu itu tidak sebagai walaupun bukan sebagai peneliti, tapi mereka itu sebagai pecinta alam melakukan penelitian di dalam kehidupan dan di dalam lingkungan mereka untuk bagaimana caranya mereka bisa berbuat untuk bumi dan lingkungan. Jadi apakah itu semua bisa dilakukan? Satu kata, aku mau. Seperti katanya Bu Kartini, adalah 2 patah kata yang begitu singkat, tapi sudah berulang kali mendukung dan membawanya, yaitu Ibu Kartini sendiri, ya, melewati gunung masalah dan kesulitan yang tinggi. Saya yakin demikian halnya juga dengan para relawan Ekoenzim Nusantara dan ibu-ibu Kartini Bumi. Seperti kita-kita ini semua akan punya kekuatan, sebab semesta akan selalu memberikan energinya yang paling baik untuk kita. Nah, akhir kata, terima kasih sekali. Kita harapkan pertemuan kita hari ini membawakan manfaat, ya, bagi yang mendengarkan siaran kita pada hari ini. Apakah masih ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Atik ataupun Bu Juliana? Boleh di akhir acara ini sebagai penutup. Terima kasih. Kalau dari saya mungkin ingin, jika ada teman-teman dari komunitas yang lain, komunitas penggiat lingkungan ataupun apa saja yang kita bisa berkolaborasi, ya, inilah saatnya, ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini adalah waktu yang tepat, ya. Dan kalau bukan kita, itu sayang sekali. Harus kita lakukan mulai dari sekarang. Jadi siapapun itu, selama kita bisa bersama-sama untuk mengurangi polusi lingkungan, bersama-sama kita lebih mencintai bumi,
pemilahan sampah, ayo semuanya bergabung ya dari Sabang sampai Merauke, semua relawan Ekoenzim Nusantara siap mendampingi Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir, silakan hubungi kami semua, apakah melalui Ibu Jenny dari sekolahnya ataupun dari Ibu Atik ataupun dari kami ya dari saya sendiri, silakan. Jangan malu untuk menghubungi, dan kami juga jika kami yang menghubungi Bapak Ibu sekalian, tolong dibukakan pintu hatinya ya, dan tolong dibukakan sedikit ya untuk mendengarkan kami. Itu saja dari saya. Just do it ya. Oke. Dari Bu Atik ada kata penutup? Silakan. Saya kira sudah terwakili dari Bu Juliana tadi sudah ya. Baik. Yang penting baik. Kita akan selalu mengingat bukan hanya pesan-pesan dari Ibu Atik dan Ibu Juliana Ozong, tetapi juga adalah kesan dan aura mereka-mereka para Kartini Bumi yang sudah sangat pastinya mempengaruhi juga aura dan energi para ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang mengikuti siaran live ini ya. Ayo kita semangat semuanya, kita semangat untuk bumi, satu juta untuk bumi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Selamat Hari Kartini, selamat Hari Bumi ya. Selamat Hari Kartini. Terima kasih semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dan apabila ada yang tidak sempurna, kami mohon maaf. Ya, sama-sama saya pun demikian. Terima kasih ya Bu Atik. Terima kasih Bu Jenny, Ibu Atik, dan semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Nanti kita akan punya sebuah kesempatan di atmosfer lain lagi. Mungkin kita akan bertemu lagi. Bye-bye. Salam Ekoenzim. Salam Ekoenzim. Iya. Ada yang screenshot nggak nih? Saya sudah saya screenshot. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye. Terima kasih ya Bu Juliana. Mohon maaf ya Bu Maven, ini belum bisa masuk ya dari tadi. Nanti kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.